tahun jadi menteri, Menko Polhukam juga saya dulu, banyak unjuk rasa. Mari kita bikin mudah urusan ini, jangan dipersulit. Minta maaf. Sekali lagi, mari kita bikin mudah. Mari kita kembali ke kuliah manajemen dan metode pemecahan persoalan. Itu semester 1 yang kuliah di ilmu manajemen, ilmu kepemimpinan. Begini, Pak Ahok, Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama dianggap menistakan agama. Ayo kita kembali ke situ dulu. Penistaan agama itu secara hukum tidak boleh dan dilarang. Kembali ke sistem hukum kita, kembali ke KUHP kita. Di Indonesia sudah ada jurisprudensi, sudah ada preseden, sudah ada penegakan hukum di waktu yang lalu menyangkut urusan ini. Yang terbukti bersalah juga telah diberikan sanksi. Jadi, kalau ingin negara kita ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, jangan salah kutip, negara ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, Pak Ahok ya mesti diproses secara hukum. Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum. Ingat, equality before the law. Itu adalah bagian dari nilai-nilai demokrasi. Negara kita negara hukum. Kalau beliau diproses, tidak perlu ada tudingan Pak Ahok tidak boleh disentuh. Bayangkan. Do not touch Pak Ahok. Bayangkan. Nah, setelah Pak Ahok diproses secara hukum, semua pihak menghormati. Ibaratnya jangan gaduh. Cegah tekanan dari manapun. Baik tekanan yang mengatakan, ini kepada penegak hukum ya, tekanan yang mengatakan, pokoknya Ahok harus bebas. Atau tekanan, pokoknya Agus ulangi. Pokoknya Gubernur Ahok harus dinyatakan bersalah. Tidak boleh, serahkan kepada penegak hukum. Apakah Pak Ahok tidak bersalah nantinya? Bebas. Atau Pak Ahok dinyatakan bersalah. Jangan ditekan, biarkan para penegak hukum kita bekerja. Begitu aturan mainnya, begitu etikanya. Nah, boleh rakyat mengikuti dan mengawasi proses penegakan hukum. Begitu. Berarti bola sekarang ada di penegak hukum. Bukan di jalan-jalan raya. Bukan di tangan Pak Jokowi. Bukan di tangan para pemimpin organisasi massa Islam. Bukan di Partai Demokrat, partai manapun. Bola sekarang ada di penegak hukum. Jutaan mata rakyat Indonesia memandang, mengikuti melalui media tradisional maupun melalui media sosial. Bahkan percakapan di lingkungan Polri, di lingkungan kejaksaan, di lingkungan pengadilan atau penegak para hakim, ataupun di jajaran pemerintahan di era keterbukaan dan di era digital society sekarang ini dengan cepat menyebar. Hati-hati, hati-hati. Nah, harapan Partai Demokrat, saya kira harapan rakyat juga begitu, penegakan hukum haruslah fair, transparan,
dan adil. Jangan direkayasa. Jika proses penegakan hukum berjalan benar, fair, transparan, dan adil, dan tidak direkayasa, rakyat harus menerima apapun hasilnya. Pak Ahok bisa terbukti bersalah, sebaliknya Pak Ahok bisa juga terbukti tidak bersalah. Dengarkan kesaksian pihak-pihak yang patut memberikan saksi. Saksi ahli, siapapun, silahkan. Ayo kita mendidik diri kita semua dengan menghormati proses penegakan hukum. Hukum sebagai panglima, dengan catatan para penegak hukum amanah menjalankan tugasnya dengan benar tanpa tekanan dari siapapun. Harus kita terima apapun hasilnya. Setelah ada putusan pengadilan, mungkin ada yang puas, bukan mungkin, saya kira pasti ya. Ada yang puas, ada yang tidak puas. Nah, kalau tidak puas, ada aturan mainnya. Bisa naik banding. Pihak yang berhak untuk naik banding. Sampai ke kasasi, sampai ke PK. Ada aturannya, terbuka. Begitu. Itulah justice system yang harus dihormati dan dijalankan. Lantas ada yang pertama, ada yang bertanya, harus minum ya, kalau ada salah-salah kata berarti kurang minum ini. Inilah rekan-rekan wartawan, kalau di rumah sendiri agak bebas bicara ini. Baik, saya lanjutkan dulu. Ya, mungkin ada yang berkomentar begini. Nah, kalau begini berarti ada motif politiknya dong. Wong Pak Ahok ini sedang jadi calon gubernur, kok tiba-tiba harus dilakukan proses hukum. Berarti ada politiknya, berarti tidak fair, berarti mengganggu beliau untuk menjalankan tugas sebagai calon gubernur. Bukan sebagai gubernur. Bahkan barangkali lebih jauh, ya kalau begitu pasti ada pihak yang menginginkan Pak Ahok tidak terpilih lagi jadi gubernur. Ini saya dengar nih, luar biasa nih. Mari kita lihat. Negara ini negara kita sendiri, bangsa ini bangsa sendiri, Jakarta ini Jakarta milik kita semua yang di Jakarta. Mari kita lihat dengan pikiran jernih. Apa yang diucapkan oleh Pak Ahok, yang dilakukan oleh Pak Ahok berkaitan dengan surah Al-Maidah ayat 51, sebenarnya bukan pelanggaran aturan KPUD. Bukan termasuk aturan kampanye ansih. Kalau ditarik-tarik, ya ada juga kaitannya. Tapi sebetulnya bukan di situ letaknya. Tetapi ini berkaitan dengan pidana. Baik ada atau tidak ada pemilihan gubernur, masalah ini tetap harus diselesaikan. Begitu. Tolong dipisahkan. Dan kalau ada proses penegakan hukum, menurut pandangan saya,
Pak Ahok tidak kehilangan statusnya untuk juga menjalankan kampanye menghadapi pemilihan gubernur DKI Jakarta yang insya Allah pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari tahun 2017 mendatang. Saya pribadi, Partai Demokrat berpendapat, tolong rekan-rekan wartawan, jangan dipenggal-penggal statement saya ini. Saya pribadi dan Partai Demokrat berpendapat pemilihan gubernur Jakarta mestinya tetap diikuti oleh 3 pasangan calon. Pak Ahok dengan Pak Jarot, ya kalau kita balik dari nomor urutnya, Pak Agus dengan Ibu Silvi, Pak Ahok dengan Pak Jarot, Pak Anies dengan Pak Sandi, 3 pasangan calon itu harus tetap diberikan kesempatan yang sama katakanlah, untuk mengikuti kampanye ini. Biar ketiganya berkompetisi secara fair dan demokratis. Nanti rakyat Jakarta yang akan menentukan siapa yang menurut mereka paling tepat memimpin Jakarta 5 tahun mendatang. Hak rakyat, kedaulatan rakyat. Kami berpendapat tetap saja 3 calon. Yang penting harus dapat kita cegah terjadinya kecurangan atau kecurangan yang masif. Yang penting mereka-mereka yang harus netral, TNI, Polri, BIN, dan birokrasi harus benar-benar netral. Harus benar-benar netral. Harus benar-benar netral. Serahkan kepada rakyat. Saya kira pasangan Agus Silvi, pasangan Anies Sandi tidak bangga kalau Pak Ahok tidak bisa bersaing karena WO. Jangan biarkan ruang dan kesempatan untuk berkompetisi secara sehat. Begitu. Saudara-saudara, itulah pandangan dan usulan sederhana dan tulus dari Partai Demokrat. Kami tidak ingin, Partai Demokrat tidak ingin masalah politik, masalah sosial, masalah agama, dan bahkan bisa menjadi masalah keamanan ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, lepas kendali, sehingga bisa menimbulkan situasi yang lebih buruk. Kita ingin negara dan pemerintahan terus bekerja dengan baik. Kita ingin Pak Jokowi terus melaksanakan tugasnya dengan baik untuk kita semua. Jangan sampai saudara-saudara, 250 juta rakyat Indonesia nasib dan masa depannya disandera oleh urusan satu orang. Saya kira tidak benar kehidupan bernegara ini. Macet. Karena urusan satu orang yang tidak bisa kita selesaikan secara benar, tepat, dan bijak. Para wartawan yang saya cintai, sekarang bagian kedua pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan isu-isu lain. Isu-isu ini mungkin sebulan terakhir ini atau 1-2 bulan terakhir ini diterpakan kepada saya, SBY. Pertama, tentang TPF Munir.